Nikon Z5 Mark II ini adalah hybrid entry level full frame terbarunya dari Nikon yang menurut gue pribadi dari impresi gue nyaman banget buat dipakai dan juga menyenangkan. Simak videonya. Selamat datang di channel SM Media dengan gua Skavito. Jarang-jarang kamera yang baru launching di Indonesia yang bahas gua. Kenapa gua yang bahas gitu kan? Karena gua seneng sama kameranya. Dan ya kayak tadi di intro gue bilang, di video ini kita dapat kesempatan, SM Media dapat kesempatan buat bahas kamera full frame entry level terbarunya dari Nikon, yaitu Z5 Mark II. Buat harganya nanti gue spill. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih dulu ke Alta Nikindo karena udah ngasih kita kesempatan untuk bahas kamera Z5 Mark II ini, buat kita ngasih impresinya, yang dimana ketika video ini naik harusnya dia launching juga di Indonesia. Harusnya. Tapi perlu gue ingetin, ini masih video impresi aja. Kalau nanti dapat kesempatan lagi, kita bakal coba bahas lebih in-depth-nya. Kalau kalian mau request apa gitu ya, mau ada bahasan yang lebih in-depth di bagian ini, ya silakan komentar aja. Kalau kalian mau pengen bahas lebih in-depth bang, soal videonya lebih bahas di in-depth lagi dong, nanti mungkin Bang Erwin yang bahas, karena dia lebih geek di bagian itu. Nah, untuk penggunaan gua kemarin di waktu yang cukup singkat, gua coba tes kamera ini, dan ya seperti biasa, El Maestro Wowo gitu ya, buat jadi modelnya. Kenapa sih Bang Wowo lagi, Bang Wowo lagi? Ya, waktunya cuma sebentar guys, cuma 2 hari dipinjemin dari gua pegang kameranya sekarang. Ini kita syuting udah dari 2 minggu lalu. Tapi ya udahlah, yang penting kita udah dapat kesempatan buat early reviewnya, itu udah bagus juga. Thank you Alta Nikindo. Dan ya sekarang kita simak aja gimana impresi gua soal Z5 Mark II ini. Build fisiknya dulu. Buat build fisik di sini gua tidak ada komplain. Setidaknya di penggunaan gua kemarin, semua keperluan yang gua butuhin udah tersedia di button-button, di function yang ada di kameranya. Dan ya lo bisa lihat selengkap apa buat button-buttonnya juga. Di sini bisa lo custom juga untuk penggunaan. Di bagian depannya juga ada FN1, FN2 yang udah pasti itu bakal kepake banget di workflow kalian. Tinggal lu atur aja sesuai sama penggunaan kalian. Nah, buat buttonnya sendiri di sini mereka nyediain satu dedikasi tombol untuk feature kontrolnya mereka yang fungsinya kurang lebih kayak film simulasinya Fujifilm. Di sini ada preset gambar instan ala Nikon. Pilihannya banyak, kalian bisa input juga preset kalian sendiri di situ. Ya mungkin buat beberapa user kayak ya udahlah preset doang kurang kepake, gambar instan juga jarang kalian pakai. Kalau misalkan nggak kepake ya udah tinggal ganti aja fungsinya bisa. Tapi kalau buat gua yang doyan hasil sekali jepret instan, hasil sekali rolling instan, ini fitur yang kepake banget. Tinggal gua pencet ganti aja. Meskipun nggak semuanya gua pakai, gua mostly di sini kalau buat presetnya pakainya yang neutral dibanding yang standar. Gua lebih suka yang netral, dan juga gua lebih suka yang lainnya gitu ya, gue pakai si flat monokrom atau monokromnya Nikon, itu hasilnya cakep. Untuk build fisik secara keseluruhan ini hampir sama dengan Z5 yang pertama, tapi untuk pembedanya yang paling jelas ada pada bagian layarnya, yang dimana di Z5 yang pertama dia cuma bisa di flip, sementara di sini Z5 Mark II yang saya suka adalah dia vari-angle. Ya ini preferensi, tapi kalau buat gue pribadi, vari-angle ini buat foto, buat video itu gue kalau mau ngambil angle yang aneh-aneh gitu ya, kalau Peta Pixel bilangnya awkward angle, gue bisa begini gitu kan, itu lebih leluasa, lebih enak aja buat dipakai. Untuk kualitas layarnya juga di sini cakep banget, jernih, tajam. Gua nggak ada kesulitan selama previewing pakai layar yang ada di Z5 Mark II ini. EVF juga ada di sini, previewnya juga tajam, enak buat dilihat, jernih banget gitu ya. Meskipun agak disayangkan buat gua pribadi, gua jarang banget pakai si EVF-nya ini. Untuk handling gripnya nggak usah dipertanyakan kalau soal Nikon gitu ya. Nikon menurut gua yang paling nyaman buat gua pakai, itu di genggaman tangan gua. Pas aja gitu buat digenggam. Di sini gua juga contohin ketika gua ngasih unjuk kameranya buat B-roll, gua bisa pegang dengan satu tangan aja, nggak ngeri slip, nggak ngeri jatuh. Padahal di sini gua pasangin pakai lensa 24-120-nya Nikon gitu ya. Tapi ya itu buat ngegambarin aja seenak itu gripnya buat digenggam. Untuk keperluan konten video juga udah aman karena di kameranya ada port jack dan juga untuk port mic 3,5 mm. Dan untuk slot memori pada Z5 Mark II ini dia nyediain 2 slot SD card yang mendukung
untuk kecepatan UHS 2. Tapi nggak itu aja, pengaturan di memorinya untuk penggunaan foto bisa kalian atur untuk penggunaan backup. Jadinya ketika lu ambil foto, dia bakal kuret langsung ke memori yang kedua yang lu pakai. Kemudian ada overflow, jadi kalau satu habis memorinya bakal auto write juga ke memori yang satunya lagi. Dan di sini juga ada pilihan untuk misahin memorinya penggunaannya yang antara slot 1 dan 2, mau yang slot 1 dipakai buat RAW aja, di slot 2 buat JPEG ataupun yang sebaliknya. Nah, untuk baterai yang dipakai juga sama kayak buat baterai di full frame Nikon lainnya. Tipenya itu EN-EL15C, dimana di penggunaan gua kemarin buat hunting dari jam 3 sore sampai maghrib, itu dari full sampai ke sisa 2 batang baterai. Gua bisa bilang itu awet karena kameranya gua pakai full, baik photo burst dan juga untuk ngambil video. Jadi ya dengan satu baterai ini cukuplah di workflow gua. Kemudian untuk ukuran megapiksel sensor yang dipakai di Z5 Mark II ini di 24 megapiksel backside illuminated sensornya. Dan di sini udah menggunakan prosesor terbarunya Nikon di XP7 yang membuatnya punya teknologi dan juga punya performa autofocus mirip banget sama Z6 Mark III. Kayak contohnya di sini subject detection-nya udah lengkap banget, mau human, animal, buat bird juga ada dipisahin dan lo bisa atur juga jadi auto, jadi bakal nyesuaiin juga sama penggunaan ke subjek yang lo ambil. Tapi yang paling nagih menurut gua, ini gua pertama nyobain itu di Z6 Mark III, gua nggak tahu di kamera Nikon lain ada apa enggak. Di mode foto itu ada namanya mode fokusnya 3D tracking. Ini yang paling nagih dan bakal gua bahas dulu. Fitur 3D tracking ini pertama kali gua cobain di Z6 Mark III waktu kita diundang sama Nikon ke Bangkok buat ambil orang main skateboard sama orang Muay Thai. Ketika pakai itu, fokus itu bener-bener nempel, apalagi yang Muay Thai gitu ya, dimana ada foreground tali dari ringnya, tapi itu fokusnya tetap nge-track ke mata si petarungnya gitu. Itu the best banget. Dan experience tersebut gua rasain juga di Z5 Mark II ini. Agak disayangkan waktu gua ngetes hunting kemarin, si Wowo salah bawa kabel HDMI. Dia bawa HDMI-nya tuh portnya yang gede gitu ya. Padahal di Z5 Mark II ini untuk port HDMI itu dia pakai yang mini. Tapi ya sudahlah, what happen. Dan buat performanya di sini cakep banget. Gua ada ambil foto-foto bocah-bocah lagi main sepedaan dengan gerakan unpredictable gitu ya, nggak bisa gue prediksi, nggak gua direct juga. Sekali gua point, gue setengah shutter ke subjeknya, ke bocah itu, fokusnya bener-bener nempel terus. Kalau urusan momennya dapat apa enggak, itu kayaknya skill issue di gue nya. Tapi buat performa fokusnya itu di kamera ini bener-bener gue bisa bilang rasanya hampir sama kayak Z6 Mark III. Gue nggak bisa bilang bener-bener sama persis karena Z6 Mark III-nya nggak ada di sini. Tapi ya performanya so far oke banget. Dan udah setelahnya gue masih menggunakan 3D tracking tersebut untuk ngambil momen-momen orang lagi main skateboard, dan juga gue ganti mode fokusnya nggak pakai 3D tracking, tetap aja fokusnya itu nempel ke mata subjek yang lagi gue ambil. Bahkan mau subjeknya lagi ngebelakangin kamera pun dia tetap nge-tracking kepalanya dan fokusnya tetap dapet. Dan ya tadi subject recognition ini gue bikin auto aja, dan itu bener-bener ngenalin gue lagi fotoin orang kayak tadi main skateboard, lagi main sepeda, atau kadang-kala ada kucing lewat gitu kan, gue suka males buat ganti-ganti, jadi gue bikin auto aja, itu tetap ngedeteksi mata kucingnya, jadi bener-bener ngenalin subjek yang lagi gue ambil. Nah, untuk ngambil momen bocah main sepeda atau yang orang main skateboard tadi, gue selalu pakai mechanical shutternya si Z5 Mark II ini. Dia cukup kenceng di 14 frame per second meskipun JPEG only. Ya kadang sih gue ganti ke yang lebih low-nya di 11 frame per second karena gue butuh juga file RAW-nya dan juga biar minim rolling shutter. Makanya gue pakai mechanical shutternya. Gue nggak pakai sama sekali di sini untuk electronic shutternya, meskipun dia cukup kenceng juga, bisa up to 30 frame per second. Tapi karena dia nggak partial stack sensor atau full stack sensor segala macam, ya udah tok begitu aja. Gue takut nanti rolling shutternya, dan udah pasti rolling shutternya tuh bakal parah, gambarnya jadi jelo dan jadi peang. Dan itu soal fotonya, gue nyaman banget foto-foto pakai si Z5 Mark II ini, terutama soal autofocusnya gitu ya. Gue nggak worry gambarnya misfocus, kalau hilang fokus udah balik lagi gue yang salah. So far sih pakai ini kamera the best. Sekarang kita bahas soal videonya, dan mungkin gue bakal mulai dari autofocusnya dulu. Sama aja buat performa autofocus juga cakep. Di sini biar kalian tahu apa yang gue rasain, si Wowo gue suruh aja buat rekam ke layar si Z5 Mark II-nya biar kelihatan track fokusnya itu seperti apa nempelnya gitu ya. Gue coba ambil ke subjek kucing hitam, dan ketika prakteknya kemarin gue tuh agak kesulitan karena kucing itu kan gelap hitam, terus juga tracknya tuh gue nggak tahu nih dia nge-track tuh cuma sekedar nge-track doang tapi nggak fokus, apa dia fokus. Tapi ternyata setelah gua preview di MacBook-nya Wowo di komputer, itu fokus gambarnya. Ya mungkin
mungkin kalau kalian ngelihatnya di YouTube, di situ kalian udah bisa lihat gambarnya fokus, gambarnya bener-bener tajam, fokus ke matanya. Lo bisa lihat juga hasilnya yang direkam sama Wowo ke layar Z5 Mark II-nya. Di situ tracknya bener-bener fokus ke matanya dan hasilnya juga fokus. Ya so far kalau dari impresi gua soal performa autofocus yang ada di Z5 Mark II ini nggak ada isu. Performanya cakep, baik penggunaan foto dan juga video. Ya kalau misalnya ada momen nggak dapet, itu sih udah fix. Skill issue dari kitanya, dari usernya, atau juga dari penggunaan mode fokusnya itu kurang tepat. So far dari kameranya sendiri, kalau lu bener settinginnya, itu bakal nempel terus fokusnya. By the way, gue juga lupa mention kalau di kamera ini bawa IBIS, yang dimana performanya menurut gue cukup oke buat kalian pakai handheld still aja, atau buat video still, atau buat foto-foto, juga buat pakai efek slow shutter, ini bakal kepake banget. Dan selama gua tes menggunakan kamera ini kemarin itu ya, gua kan pakai lensanya 24-120. Gua sering banget pakai focal length yang di telenya. Gua coba video still, handheld aja gitu ya, gambarnya stabil. Jadi oke buat IBIS-nya. Sekarang buat spesifikasi video, dia spesifikasi video juga udah lumayan lengkap. Dia bawa H264, H265, tapi agak disayangkan untuk 4K-nya dia nggak ada slow motion 120p. Tapi ya sudahlah, tidak apa-apa. Dan juga dia bawa perekaman N-Log, mungkin biasa saja menurut kalian, tapi di sini yang spesial di Z5 Mark II ini bawa perekaman N-RAW di 12 bit dan bisa langsung record ke SD card. Ini entry level. Nah, setelah kita cobain sedikit file N-RAW-nya untuk diedit, di sini kita menggunakan software DaVinci Resolve karena kita belum menemukan cara N-RAW-nya ini biar bisa langsung diproses lewat Premiere. Nah, ketika menggunakan DaVinci Resolve itu filenya nggak ada masalah, di scrubbing enak, buat di grading enak. Masalah bagus atau enggaknya balik lagi ke editor kalian. Buat gue pribadi si pecinta warna insan, mostly pakai di profile neutralnya aja itu udah cukup, gambarnya udah proper hasilnya. Gue pribadi kurang suka pakai profile standarnya Nikon di semua kameranya gitu ya, karena karakter gambarnya itu punya clarity atau kontras yang agak nge-pop up. Berlaku juga di Z5 Mark II ini. Jadi neutralnya ini lebih enak buat gue pribadi, warnanya udah cakep, udah enak dilihat aja menurut gue pribadi, tapi itu balik lagi ke preferensi yang make. Sekarang kita bahas penggunaan Lowlight Z5 Mark II ini di penggunaan video, dan agak disayangkan gue tidak ada pembandingnya full frame line untuk di compare sama Z5 Mark II ini. Tapi ya sudah, tidak apa-apa gitu ya. Dan yang dari yang gua rasain, performa low light dari Z5 Mark II ini cakep. Biar kalian dapat gambaran atau ilustrasinya, di sini lensa yang gua pakai aperture paling gedenya itu di bukaan f4, dan gua mau nggak mau harus ngebus lagi pakai ISO yang tinggi kalau gua mau ngambil gambar di kondisi yang redup cahaya. Ketika gua coba pakai hunting kemarin di keadaan yang cukup low light, cuma ngandelin lampu dari jalanan aja, yang dimana kalau gua pakai ISO 1000 pun karena f-nya itu di 4, itu masih kelihatan gelap gambarnya. Dan ya mau tidak mau gua kudu naikin ISO-nya lagi. Bahkan gua suka main itu di 3200, bahkan lebih dari itu, dengan catatan dibantu sama penerangan lampu jalanan. Yang dimana gua ngetesnya itu pakai profil neutralnya aja dari si Z5 Mark II-nya ini. Buat ekstrimnya di sini gua ngetes ngambil si Wowo di Taman BNI City. Kalau kalian tahu itu penerangannya yang di lorong tamannya itu cuman dari lampu tiang jalanan doang, dan itu kondisi cukup gelap banget. Kalau kalian ngeliatnya terang itu karena di DJI-nya kena adjust dari ISO-nya di boost lagi, tapi aslinya itu gelap banget di sana. Dan di sini gua coba naikin ISO-nya sampai di 12.800. Menurut gua hasilnya masih oke. Dengan catatan kalau keadaan pencahayaan kalian seperti kayak yang gua lakuin sekarang, bener-bener minim banget. Dan kalau misalnya gua naikin lagi ke 25.600, itu noise-nya baru mulai kelihatan kacau. Dan juga yang gua temuin ketika gua coba ambil gambar di keadaan low light tersebut, ketika gua paksain sampai well expose gambarnya, ketajaman gambarnya di sini jadi berkurang. Secara keseluruhan, Z5 Mark II ini adalah kamera yang menyenangkan banget buat dipakai dan PW juga buat dipakai. Buat kebutuhan gua di SM Media, ini kamera udah sangat-sangat cukup ya. Kurangnya tadi yang kayak gue udah mention, nggak ada 4K 120p doang. Itu kepake juga buat gua. Tapi ya kurang lebih seperti itu impresi dari gua. Mungkin nanti kalau misalnya kita dapat kesempatan lagi buat bahas in-depth-nya soal si Z5 Mark II ini, ya kita bakal bahas lebih dalamnya lagi. Kalau kalian mau ada request, mau bahas di bagian A, bagian B, bagian C dari kamera ini, boleh sekalian komentar aja. Nanti kita bakal usahakan minta lagi sama Alta Nikindo. Nah sekarang buat harga dari Z5 Mark II ini. Buat kalian yang mau beli kameranya saat video ini tayang, kalian bisa PO langsung aja. Linknya gua taruh caption di bawah di video.
Dan dari info yang gua dapetin, buat harga body only dari Z5 Mark II ini di harga 28.999.000. Tapi kalian nggak cuma dapat bodinya doang. Kalau kalian ikut PO-nya, kalian juga bisa dapat bonusan dari Nikon, dari Altanikindo. Silahkan cek aja linknya di bawah. Itu aja. Semoga informasinya membantu, semoga informasinya bisa bermanfaat buat kalian, bisa ngisi waktu kalian. Baik lagi, kalau kalian mau request, silahkan komentar. Baik lagi, kalau kalian mau request, silakan aja tulis di kolom komentar di bawah mau dibahas apa lagi lebih in-depth di Z5 Mark II ini. Itu aja, gua Skavito, udah capek banget gerah, segera wowo, dan jangan lupa untuk berkarya.